بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan ilmu. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, jemaah sekalian, insyaallah di pagi hari ini kita akan membaca surat At-Talaq. Kita akan masuk pada pembahasan surat At-Talaq. At-Talaq artinya perceraian. At-Talaq artinya perceraian. Jadi hak mentalak itu dari suami, bukan dari istri. Dan ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan hak untuk menceraikan itu adalah suami. Seandainya hak perceraian itu ada di tangan istri, mungkin hari ini kita semua sudah jadi duda dan janda di belakang. Karena yang selalu sedikit-sedikit minta cerai itu istri. Iya enggak? Kalau hak itu diberikan kepada mereka, maka akan rusaklah generasi dan akan rusak negara, bangsa dan agama juga. Karena perempuan itu seperti dikatakan oleh para ahli hikmah, pikirannya sepanjang ujung rambutnya. Pikirannya sepanjang ujung rambutnya. Makanya banyak ibu-ibu yang WA saya setelah minta cerai dari suaminya, diceraikan suaminya, nangis-nangis. Saya nyesal Ustadz minta cerai dari suami saya. Terus mau apa lagi? Ya, kalau suaminya bukan orang yang memiliki ketegaan gimana? Dan dia akan meninggalkan istrinya. Oleh karena itu, perceraian sekali lagi di antara nikmat Allah kepada umat manusia, terutama orang-orang Islam, itu hak seorang suami. Hak istri adalah mengkhulu', itu pun diberikan syarat dan batasan-batasan baru dia boleh apa? Khulu'. Dan dia harus memiliki alasan yang kuat. Bahkan dalam pengadilan orang-orang negara-negara Islam, dia harus bawa saksi, bawa bukti bahwa suami ini betul-betul melakukan pelanggaran sehingga dia boleh minta apa? Khulu'. Tapi kita bacakan dulu suratnya. Surat At-Talaq ini surat Madaniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kamu kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahnya
dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan zina yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kepada mereka dengan cara baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah diturunkan kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Ini pembahasan mengenai surat At-Tolak. Surat tentang perceraian. Sekali lagi, di antara nikmat Allah kepada kita adalah perceraian ini adalah hak seorang suami, bukan istri. Dikatakan oleh para ulama, وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَوَّامَةَ فِي الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ لِلرَّجُلِ حَيْثُ قَالَ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. Tadi kita singgung bahwa laki-laki yang berhak mentalak, kata para ulama, di antaranya Syekh disebutkan oleh Al-Faqir Al-Amin, yaitu Syekh Muhammad bin Al-Muhsin. Ya. Belum mengatakan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak kepada para laki-laki untuk menjaga istri-istri mereka di dalam hubungan pernikahan. Di mana Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sesuai dengan apa yang Allah berikan keutamaan atas sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dan karena para laki-laki, mereka lah yang menginfakkan harta mereka, yang memberikan infak kepada istri dan anaknya. Maka coba kita lihat kehidupan rumah tangga
yang mana si istri yang menjadi tulang punggung, maka biasanya itu rumah tangga tidak baik. Kenapa? Karena laki-lakinya menjadi ibu yang menyusui anaknya di rumah. Ya. Atau si laki-lakinya dia diam saja, tapi dia seperti membakar api di dalam sekam. Seperti akhir-akhir ini ada yang bertanya tentang istrinya yang mencari duit, mencari ketenaran dengan menari-nari di media sosial supaya dapat duit dan seterusnya. Ini termasuk hal yang buruk bagi seorang laki-laki. Bahkan si suami meminta-minta kepada istrinya agar dia berhenti menari. Saya tidak sebut nama karena saya juga tidak tahu siapa nama orang ini. Dan istri tidak mau diatur. Nah ini hal-hal yang akan memicu apa? Perceraian itu. Tidak mengerti ilmu agama itu akan merusak apa? Rumah tangga. Fal ismatu zaujiyah ja'alaha Allah biyadi zauj. Maka oleh karena itu penjagaan rumah tangga suami istri Allah letakkan di tangan para laki-laki agar mereka menjaga istrinya. Agar mereka menjaga kebutuhan istrinya. Baik, kita bacakan tafsir surat ini. Di dalam ayat ini Rasulullah SAW dijadikan lawan bicara secara langsung sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan untuk beliau. Di mana Allah memanggil, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Karena sesudah itu Allah menyapa umat Islam tidak secara langsung. Di mana Allah katakan, wahai Nabi, jika kalian idza talaqtum. Tum di sini sudah mengarah kepada umat Islam. Bukan khusus buat Nabi. Jadi sekiranya khusus buat Nabi, bacaannya begini. Ya ayuhan Nabi, idza talaqta nisaa. Idza talaqta. Berarti itu masih mengarah kepada beliau saja. Tapi begitu digunakan kata idza talaqtum, berarti di lafaz ini sudah mengarah kepada siapa? Kepada umat muslim. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka ceraikanlah istri kalian ketika mereka dapat menghadapi masa iddahnya yang wajar. Telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menceraikan Hafsah, kemudian merujuknya kembali. Ya, Rasulullah SAW pernah menceraikan siapa? Hafsah. Itu menunjukkan dalam rumah tangga Nabi SAW ada masalah atau tidak? Ada problem atau tidak? Ada. Kalau orang sebaik Nabi SAW dan setakwa beliau bisa sewaktu-waktu melepas istrinya, berarti ini masalahnya sepele apa besar? Kalau orang hari ini sedikit-sedikit berkata cerai kepada istrinya, ya wajar karena dia bodoh. Ya kan? Karena dia tidak tahu ilmunya. Nabi SAW tidak mungkin sedikit-sedikit berkata apa? Cerai, tidak mungkin. Pasti ada masalah, namun masalah itu dirahasiakan atau diceritakan sebagiannya. Atau rahasia itu disebutkan oleh Allah supaya dijadikan pelajaran. Di antara sebabnya adalah pernah istri-istri Nabi menuntut kepada Nabi SAW tuntutan yang tidak wajar. Ya. Jadi terkadang berubahnya
seorang misalnya seorang laki-laki berubah dari sisi entah itu ekonominya, kepemimpinannya, itu akan merubah pola pikir pasangannya. Merubah pola pikir siapa? Pasangannya. Karena waktu itu para istri Rasulullah SAW diantaranya Hafsah juga pernah meminta cerai, bukan minta cerai, meminta tambahan apa? Uang belanja yang lebih dari kebutuhan dan juga lebih daripada kemampuan Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran memberikan infak itu diatur. Jangan sampai yang kita berikan merubah karakter daripada pasangan kita. Ada orang begitu loyal kepada istrinya, terkadang itu membuat istrinya yang tadinya dari kampung, hidup sederhana, karena biasa dikasih royal, suatu hari nanti ketika tidak ada, dia akan minta cerai dari suaminya. Dan ini terjadi. Sering terjadi dan luar biasa terjadinya itu pada orang-orang yang soleh. Ya. Dan pada orang-orang yang soleha. Maka di dalam surat Al-Furqan, ya, Al-Furqan, coba antum lihat surat Al-Furqan. Maka kalau ada orang katakan, pelit amat, bukan pelit, tapi mengatur supaya apa? Karakter orang yang kita berikan uang itu tidak juga ikut berubah. Coba lihat surat Al-Furqan. Allah katakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Wali-wali Allah itu di antara sifatnya jika mereka mengeluarkan harta mereka berinfak, memberikan infak yang wajib, entah itu kepada istrinya, kepada anaknya atau infak yang disunnahkan, ya, maka mereka akan memberikannya tidak berlebihan dan juga tidak ditahan, tapi di antara keduanya. Ya, di antara keduanya. Lihat surat Al-Furqan ayat 67. Ya, biar kita mengerti, jangan juga kita pelit dan jangan juga kita royal. Ya. Setiap hari ke mall aja dibawa istrinya. Begitu udah pandemi, enggak ke mall lagi, stres dia. Udah ceraikan saya. Itu nantinya. Karena sudah dirubah karakternya dengan apa? Dengan perilaku kita juga kepada mereka. Dan itu juga akan memicu apa? Perceraian. Maka masalah ini masalah sepele atau masalah besar? Besar, termasuk cara mendidik. Mendidik itu tidak harus innalhamdalillah di rumah kita. Tapi di saat kita melihat perilaku yang sudah berubah karena masalah-masalah yang dia juga tidak mengerti tentang itu, maka kita harus berusaha arahkan. Berusaha apa? Arahkan. Tadi disebutkan laki-laki adalah qawwamuna 'alan nisa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa Salim memberitahuku Abdullah bin Umar pernah memberitahunya bahwa dia pernah menceraikan istrinya yang sedang haid. Kemudian Umar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW sehingga beliau pun marah kemudian bersabda, liyuraji'ha summa yumsikha hatta tathura summa tahidha fatathura fa in bada lahu an yutalliqaha falyutalliqha tahiran qabla an yamassaha fatilkal iddatu allati amara biha Allahu azza wa jalla. Sekaligus hadis ini menjelaskan makna ayat di atas. Makna li'iddatihinna itu. Di mana waktu itu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya yang sedang haid. Sedangkan menceraikan istri di saat haid hukumnya bid'ah. Tolak bid'ah namanya. Termasuk tolak bid'ah itu pada saat dia haid dan pada saat
baru saja disetubuhi dan benih-benih mani kita masuk ke dalam rahimnya. Lalu diceraikan. Itu tidak boleh. Maka di sini Rasulullah SAW dikabarkan beliau marah mendengar kabar itu. Lalu beliau katakan, hendaklah dia merujuk kembali istrinya. Lantas menahannya hingga dia suci dari haidnya itu. Lalu haid dan suci lagi. Jika masih ingin menceraikannya, maka ceraikanlah dia dalam keadaan suci sebelum dia bercampur dengannya. Itu adalah iddah yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini ada dua larangan menceraikan istri. Menceraikan di saat haid dan di saat baru saja dicampuri yang masih yang di dalamnya terdapat syubhat. Apakah dia akan hamil atau tidak? Itu larangan menceraikan istri yang baru saja dicampuri. Maka di sini Abdullah bin Umar disuruh untuk merujuknya, ya, dan menahan istrinya dulu sampai dia suci dari haid yang ini. Kan tadi diceraikan, ini seorang istri dicerai oleh suaminya di saat haid. Di saat haid. Ya. Saat ini belum dimulai hitung iddahnya. Kemudian kapan dimulai? Biarkan dulu dia suci. Suci, ya. Di masa sucinya ini belum juga dihitung iddahnya. Setelah itu haid lagi yang kedua. Setelah dia suci dari haid kedua ini, baru seorang menentukan dia teruskan cerainya atau dia tahan istrinya. Baru dihitung iddahnya di situ. Saya ulangi ya. Dari kasus hadis ini si istri dicerai oleh suaminya. Ibu-ibu di belakang dengar baik-baik. Karena masalah ini masalah pelit. Ya. Ini dicerai di saat apa? Haid. Secara hukum, khilaf para ulama apakah cerainya jatuh talak dengan dosa atau dia berdosa dan cerainya tidak sah. Ini khilaf para ulama tentang ini. Paham nggak? Saya ulangi ya. Menceraikan istri di saat haid, hukum yang disepakati jelas dosa. Dosa. Tapi permasalahan yang diperselisihkan adalah apakah cerainya sudah terhitung talak? Dia talak tapi juga membawa apa? Dosa. Atau dia berdosa, talaknya tidak sah. Sampai hari ini, setelah Anda pelajari beberapa kitab fikih tentang talak ini, talak seperti ini tetap dihitung jatuh talak. Cuman kapan kita mulai masa iddahnya, tidak dihitung haid yang ini. Disuruh dia suci dulu dari haidnya, kemudian haid lagi, ya, lalu dia suci. Di saat sucinya ini, kalau dia ingin meneruskan menghitung masa iddahnya, maka dia tidak boleh menyetubuhinya. Kalau dia setubuhi, maka dihitung rujuk. Paham gak? Ulangi ya. Harus diulangi terus ini. Karena ini pembagian yang agak sedikit rumit untuk dipahami. Ini istri haid. Dicerai oleh suaminya. Kebetulan suaminya hitam. Ya, ini suaminya putih. Anggap gitu aja. Nah, dia cerai kan pada saat apa? Haid. Tadi dikatakan khilaf para ulama tentang apakah cerainya sah disertai dengan dosa dari suami atau cerainya tidak sah tapi dia tetap berdosa juga. Kenapa? Karena dilarang menceraikan istri di saat haid. Oke, kita anggap sah. Udah salah cerainya ini.
Kapan mulai hitung iddahnya? Dia bersih dulu dari haid ini. Oke. Setelah bersih, belum disetubuhi. Kalau dia setubuhi berarti dia rujuk dong. Kemudian dia haid dulu. Haid, setelah itu suci. Baru dimulai apa? Dia mau teruskan cerainya atau dia rujuk. Ambil kembali istrinya. Berarti sudah jatuh talak satu atau tidak jatuh talak satu? Kan tadi dikhilafkan ini. Yang kita pegang pendapat yang mengatakan tetap sah cerainya tapi dia berdosa. Sekarang dia rujuk nih. Jatuh talak satu enggak? Jatuh talak satu. Maka dari kasus ini ada pembagian cerai dari segi sunnah dan bid'ah. Kapan cerai itu dianggap mengikuti sunnah? Ketika menceraikannya di saat dia suci dan belum disetubuhi. Di saat sucinya, maksudnya wanita ini udah lama dinikahi. Cuman dia kepengen dicerai oleh suaminya. Suaminya nunggu sucinya dulu. Ah, udah suci nih. Lalu suami katakan kepada istrinya, kamu saya ceraikan misalnya begitu. Kata si suami kepada istrinya. Maka cerainya sah. Cerainya apa? Sah. Tapi ketika dia katakan itu, ketika dia katakan cerai, tidak lama kemudian 2 jam atau 3 jam, dia datang ke istrinya. Dia tiduri juga istrinya itu. Itu hukumnya rujuk apa tidak? Rujuk. Talaknya jatuh enggak? Jatuh. Itu sunnah. Yang bid'ah bagaimana bentuknya? 2. Cara menceraikan bid'ah itu. Diceraikan di saat haid atau di saat suci setelah dia setubuhi. Ya, karena belum jelas dia hamil atau tidak. Kalau sudah jelas hamil, maka boleh dia setubuhi, dia ceraikan istri yang hamil boleh. Tapi masa iddahnya kapan? Sampai melahirkan. Di sini Anda sebutkan dulu 3 masa iddah yang ada di ayat-ayat tadi. Iddah bagi wanita yang diceraikan sesuai dengan sunnah berapa lama? 3 kuru. 3 kuru itu khilaf. Ada yang mengatakan 3 kali bersuci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Aisyah merojikan pendapat yang ini. Sebagaimana penafsiran surat Al-Baqarah yang pernah kita lewati beberapa tahun yang lalu yang mungkin sudah dilupakan. Ya. Tentang pendapat salah satu kuru yang diutarakan oleh Aisyah bahwa salah satu kuru artinya 3 kali masa haid. 3 kali masa apa? Haid. Taib. Ini yang normal. Bagi yang menceraikan istrinya di saat masa haid, maka perhitungan iddahnya haid yang ini disucikan dulu, kemudian dia haid lagi, baru suci, di saat itulah dia mulai hitung masa iddahnya. Berarti setelah itu dihitung lagi 3 kali haid. Jelas? Oke. Bagi wanita yang mati suaminya, berapa lama dia? 4 bulan 10 hari. Lebih lama, 4 bulan 10 hari. Bagi wanita yang dicerai. Bagi wanita yang dicerai oleh suaminya dan belum disetubuhi. Belum disetubuhi. Maka tidak ada masa iddah baginya. Tidak ada masa iddah. Belum disetujui oleh suaminya ini. Karena ada kasus seorang suami menikahi wanita sampai beberapa tahun tidak ditiduri oleh suaminya karena suaminya punya penyakit. Punya apa? Penyakit. Ya. Yang intinya adalah tidak disetubuhi. Begitu diceraikan oleh suaminya, maka tidak ada perhitungan masa iddah. Ya? Iya, bisa tinggal langsung nih wanita ini dengan laki-laki lain. Bisa. Oke. Sudah berapa tuh? 4. 4 apa 3? 4. Pertama normal tadi, 3 kuru. Yang kedua yang dicerai haid. Yang ketiga
cerai mati. Cerai mati berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kemudian yang belum disetubui oleh suaminya, berapa iddahnya? Tidak ada. Kemudian yang cerai, diceraikan oleh suaminya, tapi dia belum balik. Belum balik. Berarti belum haid. Nah ini menunjukkan, di sini disebutkan oleh Allah, ini menunjukkan bahwa Islam membolehkan menikahi wanita di bawah umur. Karena Allah katakan, wallai lam yahidna. Dan wanita yang belum haid. Kalau belum haid sudah balik enggak? Belum. Belum haid. Berarti dia belum apa? Balik. Coba antum perhatikan ayatnya. Ya. Kemudian ada wanita yang dia melewati masa haid alias menopause. Nah, keduanya ini, baik yang menopause atau istri yang belum haid dinikahi dan dicampuri oleh suaminya, ini ada dicampuri nih, yang belum haid nih. Ya. Campur oleh suaminya, kalau belum dicampuri berarti masuk ke yang tadi yang belum dicampuri. Ini udah dicampuri. Tapi dia wanita yang belum apa? Haid. Nikah dia. Dicampuri oleh suaminya. Dan suaminya mau menceraikan dia. Berapa lama masa haidnya? Kan membingungkan kan? 3 bulan. Berapa? 3 bulan. Perhitungannya bukan perhitungan haid atau quru tadi. Tapi perhitungannya bulan. Karena sudah belum haid atau sudah menopause. Jelas? Jelas atau tidak? Baik. Sekarang wanita yang khulu, berapa dia iddahnya? Itu masalahnya. Khilaf para ulama tentang iddah wanita khulu ini. Ada yang menyamakan seperti wanita yang ditalak 3 kali quru. Ada yang mengatakan sekali saja dia masa sucinya. Atau masa haidnya. Ya. Sekali aja iddahnya. Tidak 3 kali. Dan itu pendapat yang rajih. InsyaAllah ta'ala. Karena khulu dengan cerai itu 2 hal yang berbeda. Ana belum baca semua tafsir nih. Baru memberikan gambaran secara umum. Mengenai apa? Iddah. Karena pembahasan kita tentang apa nih? Iddah. Cuman pulang jangan antum praktekan. Ya, jadi belajar itu ada yang kita pelajari mau tahu hukumnya. Ada yang langsung dipraktekan. Sekiranya ada yang terjadi. Karena kan kadang tetangga kita, adik kita, siapa. Orang-orang sekitar kita juga mengalami hal itu. Ya, maka di sini diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa masa yang iddah tadi? Pertama mengenai yang normal berapa? 3 kali haid. Kedua yang dicerai pada saat haid. Yang hamil belum ya? Yang hamil kapan dia hamilnya? Sampai melahirkan. Ini pertanyaan bagus nih buat antum. Tadi yang dicerai normal berapa kali haid? 3. Yang hamil sampai melahirkan. Terkadang ada wanita di saat hamil dia haid. Kan keumuman wanita saat hamil tidak haid. Ada enggak wanita yang mengalami haid di saat hamil? Ada atau tidak? Ada. Ada sebagian wanita dan itu dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Karena ada pengalaman tapi tidak banyak. Sekarang kalau ada wanita dia hamil tapi di saat hamilnya dia juga tetap mengalami haid sebagaimana biasanya. Di waktu yang biasa. Dia dicerai oleh suaminya, ditalak. Iddah yang mana yang dihitung? Masa haidnya atau nunggu lahirnya? Itu dia tuh. Kan sekarang dia masih haid nih.
Kenapa wanita hamil itu hitungannya melahirkan? Karena dia sudah tidak haid. Sekarang ada wanita hamil dan dia juga mengalami apa? Haid. Mana yang rajih? Setelah melahirkan atau menghitung haidnya? Melahirkan. Kalau melahirkan bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Kenapa lebih panjang? Misal dia ceraikan istrinya di saat istrinya hamil 3 bulan. Berarti masih ada berapa bulan? 6 bulan. Bisa saja lebih pendek. Misal dia ceraikan istrinya di umur 8 bulan. Berarti tinggal berapa? Sebulan. Kan sebulan lagi dia akan lahirkan. Maka yang lebih kuat yang mana? Menunggulah lahir. Oke, jelas sampai di sini? Atau masih bingung? Ya. Ya semoga tidak ada yang praktekkan pulang ke rumah. Kasihan ibu-ibu di belakang. Oke. Ini baru iddah nih. Masih mau dilanjutkan dikit lagi? Oke, Anda lanjutkan ya. Ini belum kita baca di sini. Pembagian talak dari sisi boleh rujuk dan tidak boleh rujuk. Ada talak yang pembagiannya boleh rujuk dan tidak boleh rujuk. Istilahnya adalah kalau yang boleh rujuk namanya talak raj'i. Talak apa? Raj'i. Talak raj'i. Kita pakai bahasa Arab biar lebih keren sedikit. Ya kan? Biar kita kelihatan Arab-Arab. Walaupun Arab maklum gitu. Yang pertama talak apa? Raj'i. Yang kedua talak yang tidak boleh rujuk namanya talak ba'in. Talak apa? Ba'in. Talak ba'in. Udah jelas ini? Talak ba'in. Karena harus pelan-pelan nih, karena ini akan ada pembagian lagi dari sisi talak ba'in itu kapan, roji'inya kapan. Talak roji'i berlaku untuk semua talak yang perhitungan masa iddahnya 2 kali talak. Talak 2 sekali dan talak kedua. Yang di situ masih berlaku masa iddah. Boleh dia rujuk. Kan istilah kerennya itu belum expire. Ya, belum apa? Belum expire. Nanti kita catat di punggung istri kita, ini masa expire ini. Bagi mereka yang kepengen cerai, tapi cerai dengan cara damai ya. Jadi yang boleh rujuk itu adalah yang belum expire di talak 1 dan 2. Pada ini kita tinggalkan, ini mudah dipahami. Yang talak ba'in yang tidak boleh rujuk, dia dibagi lagi menjadi 2. Ah, itu dia. Makanya saya suruh catat supaya tidak lupa. Talak ba'in itu dibagi lagi menjadi berapa? 2. Karena 2 ini akan beranak cucu lagi nanti. Ada talak ba'in kubro, talak ba'in besar. Itu harus ditulis dulu tuh. Talak ba'in besar. Kenapa dikatakan besar? Dia tidak boleh rujuk plus tidak boleh nikah lagi. Tidak boleh rujuk, tidak boleh nikah lagi. Yaitu talak 3. Sampai si wanita ini sudah mengalami pernikahan dengan laki-laki lain secara resmi, tidak sandiwara. Ya, kemudian dicarikan oleh suami yang keduanya, baru boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya.
Namanya apa tadi? Talak bain kubro. Talak 3. Talak 3. Ingat, talak 3 dari arah suami. Misal suami sudah mentalaknya, cerai pertama, cerai kedua. Yang ketiga bukan suami yang menceraikan, istri yang khulu. Apakah ketika yang ketiga ceraikan dihulu oleh istri ini, si istri boleh menikah lagi dengan suaminya, dia harus nikah dulu dengan orang lain? Itulah perlunya kita ingat surat Al-Baqarah itu. Maka dibedakan antara talak dengan khulu. Maka dia tidak masuk talak 3. Tapi khulu dari seorang wanita. Boleh nggak mereka nikah lagi? Boleh, tapi tidak boleh rujuk. Tapi menikah. Nanti kan kita sebutkan itu. Saya ulangi, talak bain kubro. Talak 3 yang dia dikatakan bain karena tidak boleh rujuk. Dikatakan kubro, tidak boleh nikah langsung. Paham? Jadi ini 2, bain, kubro. Bainnya untuk menghentikan rujuk, tidak boleh rujuk. Kubronya, tidak boleh nikah langsung kalau mereka mau nyatu lagi. Itu terjadi pada talak 3. Dan 3 talak ini dari arah suami semuanya. Bukan salah satu, si wanita aja. Laki-laki mau nikah 7 kali pun kapan saja dia boleh nikah lagi kan. Tidak perlu dia yang dijadikan syarat. Yang syarat itu wanita. Ya. Laki-laki baru cerai sehari aja dengan istrinya, tidak ada masa iddah. Ini yang saya lupakan tadi. Suami, kapan dia hitung masa iddah kalau cerai dengan istrinya? Ayo. Kan biasanya yang hitung masa iddah siapa? Perempuan. Masa iddah kan? Sekarang suami, dia tidak boleh langsung nikah kapan? Kan dia tidak ada masa iddah. Tapi ada waktu tertentu si suami tidak boleh langsung nikah dengan orang tertentu sampai istrinya selesai masa iddah. Kapan tuh? Ketika si suami ini ingin menikahi iparnya, adik istri atau kakak istrinya, atau ingin menikahi bibi istrinya. Bibinya bukan saudaranya lagi ini, bibi istrinya atau adik iparnya atau adik kandung istrinya. Hah? Oh gitu. Nah, yang ini tidak boleh dia langsung nikah. Kalau yang dia tuju untuk dinikahi itu iparnya atau bibi istrinya. Kenapa? Karena status istrinya yang ditalak roj'i tadi masih dikatakan istri dia. Hanya saja menunggu masa expire. Itu suami itu. Makanya kesalahan sebagian orang adalah dia hamili dulu iparnya sebelum dia ceraikan istrinya. Ini udah 2 dosanya ini. Dosa dia menghamili zina, setelah dia cerai dengan istrinya langsung dinikahi lagi orang yang dia zinahi. Ribet kan? Ribet. Makanya dikatakan ipar itu adalah al-maut. Kematian itu bahayanya tuh. Itu bertanya. Gimana idahnya? Nunggu selesai idah istrinya. Istrinya selesai. Kenapa? Karena tidak boleh memadukan 2 orang yang adik kandung, adik kakak kandung dalam satu pernikahan seorang laki-laki. Ya kan? Karena boleh. Poligami. Kalau dia menikahi adik iparnya berarti dia melakukan poligami. Walaupun si istri ini dia statusnya cerai raj'i. Dinamakan raj'i, cerainya lagi berjalan tapi status istri masih istri dia. Lalu dia nikahi iparnya. Maka mempoligami ipar kan haram. Mempoligami dengan bibi istri juga haram. Tapi kalau dia nikahi orang lain, tidak perlu masa iddah. Baru 2 jam aja dia ceraikan, maka dia boleh nikah lagi si suami.
Asalkan slotnya masih ada. Ya, masih ada. Jelas sampai sini? Oke, kita harus jelaskan semua karena apa? Karena supaya lebih paham tentang hukum ini. Karena ini jatuhnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Apa itu? Tentang masalah kemaluan. Sebagaimana kita menikah dengan hukum Allah, urusan ini pun dengan apa? Hukum Allah Azza wa Jalla. Sampai sini jelas nggak? Kita kembali pembagian tadi. Ada roj'i, ada bain. Nah, yang roj'i tadi udah tinggalkan aja. Gampang dipahami roj'i kan? Talak 1 boleh rujuk. Talak 2 boleh rujuk. Sekarang talak bain. Talak bain ada berapa tadi? Ada 2 lagi. Ada kubro, ada sugro. Kubro artinya besar, sugro kecil. Kenapa diistilahkan itu? Kenapa diistilahkan demikian? Yang kubro, dia tidak boleh nikah lagi, ditambah, dipluskan, tidak boleh langsung nikah. Tidak boleh rujuk bainnya, plus tidak boleh nikah langsung. Kalau sudah expire. Kalau talak roj'i, kalau sudah expire, langsung boleh nikah. Mau nikah lagi mereka nih, udah nikah lagi. Ulang lagi pernikahan, karena udah expire. Oke, sudah dipaham sampai di sini? Yang talak bain kubro, sekarang berpindah ke talak bain sugro, yang kecil. Talak bain sugro ini dikatakan bain, tidak boleh rujuk, dikatakan sugro, boleh langsung nikah. Kapan terjadi? Bila talak kita baru 2. Talak 2 atau baru talak 1 yang masa expire. Lewat masa iddah. Kan tidak boleh rujuk tuh. Tidak boleh rujuk kan? Hatta talak pertama. Talak pertama, si suami lalai hitungnya. Dilihat-lihat, expire istri saya. Saya begitu. Maka dia tidak boleh rujuk, tapi boleh nikah. Kenapa dikatakan bain? Bain itu lawan dari rujuk. Paham nggak? Bain itu lawan dari apa? Rujuk. Kan kalau sudah lewat masa iddah, tidak boleh rujuk kan? Nggak boleh. Tapi boleh nggak dia nikah ulang? Secara langsung? Boleh, karena talaknya baru 1. Atau talaknya baru 2. Tapi mengalami expire lewat masa iddah. Ini nikah langsung karena bainnya bain sugro. Bain kecil. Itu bedanya dengan yang besar tadi. Yang besar tidak boleh langsung nikah. Ini boleh. Jenis talak bain yang kedua yaitu mentalak wanita yang belum disetubuhi tadi. Yang dia tidak ada masa iddah kan? Otomatis habis masanya, tapi dia boleh nggak langsung nikahi lagi? Boleh nggak? Boleh. Misalnya dia ceraikan istrinya belum dia setubuhi. Dia lihat-lihat istrinya. Jangan-jangan ini istri kepala batu ini. Nah, enggak usah disetubuhi, diceraikan aja. Cerailah dia dengan istri yang baru dia nikahi itu. Begitu dia dapat kabar, ternyata dia anak seorang syekh besar. Penghafal Quran 30 juz. Istri yang baru dia ceraikan. Nikah lagi yuk sini, gitu kan. Boleh nggak itu? Boleh. Karena bainnya bain sugro. Tapi nikah ulang. Bukan rujuk. Karena tidak ada masa iddah kan bagi wanita yang belum disetubuhi tadi. Yang ketiga yang dikatakan bain sugro. Yaitu khulu dari seorang wanita untuk suaminya. Karena khulu hanya menghitung masa iddah buat istri. Tidak ada hak suami merujuk. Kalau istri sudah lewat masa iddahnya. Maka suami tidak rujuk. Tapi dia melakukan apa? Nikah ulang dengan istri yang khulu. Jelas di sini? Jelas enggak? Supaya nanti kalau istri yang khulu dianggap, wah boleh rujuk nih. Enggak, zina jatuhnya nanti. Merujuk istri yang khulu enggak boleh haram hukumnya. Kenapa? Karena dia bain sugro. Khulu namanya khulu. Iya kan? Iddahnya berapa? Sekali bersuci. Haid, bersuci udah lewat iddahnya. Kalau dia ingin kembali dengan istri yang mengkhulunya tadi, dia harus lamar ulang, nikahi lagi.
dan dia tidak terhitung cerai dari arah suami. Iya, tidak boleh rujuk kalau hulu. Misal ada istri nih, udah dia urus surat ke pengadilan, pengadilan mengatakan menurut pertimbangan pengadilan mereka pisah. Itu malu. Maka perpisahan ini dari arah istri apa suami? Istri. Kalau dia dari arah istri, ternyata keluar dari kantor pengadilan, istri nangis. Saya menyesal Pak Hakim, kata dia gitu. Saya kepengen lagi nikah sama suami saya. Boleh nggak rujuk? Nggak boleh. Terus gimana caranya? Tunggu masa idah dia, dilamar ulang oleh suaminya. Nikah lagi seperti dari awal. Kalau dari awal dia pernah ditolak mertuanya, mertua boleh tolak lagi. Ya. Jelas di sini. Bain sugro nih masih bingung nih. Bain sugro ada beberapa macam bentuknya. Pertama, apa bain tadi? Lawan dari rujuk. Tidak boleh rujuk. Bentuk pertama adalah wanita yang ditalak satu atau kalimatnya kan atau nih. Atau sudah ditalak dua. Tapi sudah lewat masa iddah. Atau supaya mudah diingat, expire masa iddahnya. Lewat masa iddah. Nah wanita yang seperti ini tidak boleh dirujuk. Tapi boleh dinikah langsung. Tanpa proses dia nikah dengan laki-laki lain dulu. Kenapa? Karena baru talak satu atau talak dua. Jelas? Yang kedua, wanita yang ditalak suaminya yang belum disetubuhi. Belum disetubuhi nih. Si suami mengatakan, aku talak kamu karena aku takut kau jadi istri yang durhaka. Begitu dicari-cari kabar, ternyata anak orang baik-baik. Penghafal Quran. Dan juga akhlaknya bagus. Neng, nikah lagi yuk gitu. Bukan. Baru talak satu kan dia. Ini talak satu si laki-laki ini kan belum setubuhi istrinya. Belum setubuhi istrinya kan. Talaknya ada idahnya enggak? Enggak ada idahnya. Berarti otomatis si perempuan ini boleh langsung nikah dengan orang enggak? Kalau orang lain boleh dia nikahi, maka si mantan suaminya juga lebih boleh lagi. Kan ada idahnya kan? Udah begitu dia ceraikan, udah selesai. Tapi tidak boleh rujuk. Namanya bain kan tidak boleh rujuk. Neng, sini saya rujuk. Enggak. Enggak ada rujuknya. Tapi masih ada kesempatan melamarnya ulang, menikahi lagi. Nikah ulang. Nikahnya di mana? Saya tidak tahu karena tidak pernah diundang. Ya, tidak pernah diundang mengalami kayak gitu. Sudah jelas kedua? Yang ketiga, yaitu perpisahan dari arah istri, namanya khulu. Khulu, ketika si istri menuntut cerai dari suaminya dan diketuk palu tek gitu, kalian cerai, maka haram untuk rujuk. Karena namanya apa tadi? Bain. Bain lawannya apa? Rujuk. Tapi setelah itu, setelah melewati masa iddahnya perempuan ini, yaitu sekali bersuci kan, menurut pendapat yang rajih, ada yang berpendapat 3 kali bersuci dulu. Ya. Yang rajih, yang sampai hari ini kami pegang, karena ada perbedaan antara khulu dan talak, maka masa iddahnya berapa? Sekali bersuci. Maka kalau dia sudah suci sekali, si suami, mantan suaminya boleh gak dia nikahi lagi? Boleh. Tapi nikah bukan rujuk. Nikah. Yang namanya bain sudah tidak boleh rujuk kan? Sampai sini jelas? Oke, jelas. Masya Allah. Baru saya akan lanjutkan baca tafsirnya. Agar jelas dulu. Kita komentari hadis di atas. Tentang talak yang iddahnya, talak bid'ah di saat wanita haid. Atau setelah disetubuhi dan belum jelas kehamilannya. Demikianlah hadis yang dinukil oleh Imam Bukhari di sini. Dan dia juga telah meriwayatkan di beberapa tempat dalam kitabnya.
Adapun menurut riwayat Muslim lafaz begini, fatilkal iddatul lati amarallahu an yutallaqqa lahan nisa. Itulah masa iddah yang diperintahkan Allah apabila seorang laki-laki hendak menceraikan istrinya, yaitu masa iddah setelah dia suci, haid, suci lagi. Baru dihitung masa iddahnya. Itu wanita yang haid tadi. Ya. Demikian itulah hadis yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan. Yang dimaksud kitab Sunan di sini An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini kitab Sunan. Bukan Sunan Kalijaga, apalagi Sunan Kalijodoh, bukan. Di sini Sunan Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan juga kitab Musnad yang masyhur Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi, ya. Melalui jalur yang beragam dan juga dengan lafaz yang banyak. Adapun lafaz yang paling mendekati adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya melalui jalur Ibnu Juraij. Abu Zubair memberitahuku bahwasannya dia pernah mendengar Abdurrahman bin Aiman, maula, itu mantan budak Al-Azzah, bertanya kepada Ibnu Umar. Sedangkan Abu Zubair mendengarnya. Jadi Abdurrahman bin Aiman ini bertanya kepada Ibnu Umar dan didengar oleh Abu Zubair. Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya yang sedang haid? Abdullah bin Umar tentu bisa jawab dong. Karena kasus ini dia yang mengalami. Ya kan? Siapa yang mengalami tadi menceraikan istri saat haid? Abdullah bin Umar. Di sini yang ditanya siapa? Abdullah bin Umar. Dia pun menjawab, Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya ketika sedang haid pada masa Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, liraji'ha. Hendaklah dia merujuknya kembali. Kemudian dia pun merujuknya kembali dan beliau menyampaikan, idza tahurat falyutalliq aw yumsik. Jika dia sudah suci, hendaklah dia ceraikan atau pertahankan. Ibnu Umar berkata, pada waktu itu Nabi SAW membacakan ayat ini. Ya ayuhan Nabi, idza tallaqtumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Yaitu di saat suci dan belum dicampuri. Di saat suci dan belum dicampuri. Al-Amash meriwayatkan. Atau sudah dicampuri tapi sudah hamil. Sudah dicampuri ini. Sudah kelihatan hamil. Ya. Karena masa suci disetubuhi, tidak ketahuan hamilnya, begitu dicerai, kan bingung. Yang mana yang akan dihitung nanti? Iddah haidnya atau hamilnya? Maka kalaupun mau menceraikan setelah disetubuhi, dilihat apakah akan menimbulkan kehamilan atau tidak setelahnya. Kalau timbul kehamilan, maka boleh diceraikan di saat istri hamil. Ceritanya boleh ya, bukan pulang dari sini antum hamili istri dan untuk diceraikan. Itu namanya kejam. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Yaitu ketika suci belum melakukan hubungan badan. Tadi sudah disebutkan. Dan tambahannya adalah kalau sudah berhubungan badan, nunggu apa? Hamil. Kalau sudah berhubungan badan, ternyata tidak hamil, haid lagi. Itu masalahnya nantinya. Makanya yang benar adalah suci dan tidak dihubungi. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Ikrimah berkata, yang dimaksud dengan iddah adalah suci. Sedangkan al-quru berarti haid. Berarti
Ikrimah berpendapat seperti pendapatnya Aisyah radhiyallahu anha. Kuru itu artinya apa? Haid. Seorang suami boleh menceraikan istrinya yang sedang hamil setelah diketahui jelas kehamilannya. Tadi kita sudah sebutkan. Tapi dia tidak boleh menceraikannya tatkala sudah melakukan hubungan badan dengannya dalam kondisi tidak mengetahui apakah istrinya itu hamil atau tidak. Dua keadaan yang berbeda. Dia setubuhi, belum tahu akan hamil atau tidak boleh dia ceraikan. Setelah tidur, langsung ceraikan, gimana perasaan istrinya? Bagaikan sampah yang dibuang di tempat yang busuk. Itu perasaannya. Masa seperti itu laki-laki gitu ya. Maka dia tidak boleh menceraikan istrinya. Baru dinikmati diceraikan pula. Ini tuh namanya apa? Merusak perasaan juga. Selain daripada dia bingung mau menghitung idahnya kapan. Tidak ada idah yang bisa dihitung kalau begitu. Baik. Dari sinilah para fuqaha membagi masalah perceraian ini menjadi dua bagian. Yaitu cerai sunat dan cerai bid'ah. Tadi udah kita singgung. Yang dimaksud dengan cerai sunnah adalah seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci, tidak mencampurinya atau menceraikannya dalam keadaan hamil dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Nih ditandain. Dari cerai sunnah adalah seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan telah diketahui kebenaran hamilnya. Sedangkan cerai bid'ah adalah apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Itu pertama. Kedua, atau dalam keadaan suci dan telah dicampuri. Sedangkan dia tidak mengetahui apakah istrinya itu hamil atau tidak. Sedangkan macam yang ketiga adalah bukan cerai sunnah dan ia bukan cerai bid'ah juga. Yaitu menceraikan wanita atau istri yang masih kecil. Belum mengalami haid. Atau wanita tua yang sudah mengalami menopause. Dan wanita yang tidak pernah dicampuri. Bahasan rinci masalah tersebut dan hal-hal yang berkenaan dengannya terdapat dalam kitab Furu' Wallahu A'lam. Maksudnya kitab fikih. Seperti Sahih Fikih Sunnah atau kitab-kitab fikih klasik. Kalau yang mau mudah mendapatkan perinciannya, baca di kitab Sahih Fikih Sunnah. Ya. Masih ada waktu kah? Baru ayat pertama belum selesai ini. Ya, karena masalah mengharamkan yang halal kan nantinya. Wa ahsul iddah, dan hitunglah waktu iddah itu. Maksudnya hafalkanlah dan ketahuilah permulaan agar iddah itu tidak dijalani oleh wanita secara berkepanjangan sehingga ia terhalangi untuk menikah lagi. Ya kan dia punya hak. Kalau lewat masa iddah dia tidak tergantung kan. Wattaqullaha rabbakum. Di sini Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah. Ini masalah besar apa kecil? Besar. Dan bertakwalah kepada Allah, Rabb kalian, yakni dalam melakukan hal tersebut. Janganlah kamu mengusir istrimu dari rumah mereka dan jangan sampai kau izinkan mereka keluar. Lihat, tidak boleh mengusir. Dan tidak boleh diizinkan keluar. Kalau dia keluar juga dan antum tidak izinkan atau si suaminya tidak mengizinkannya, maka dia berarti telah berbuat zalim. Yang zalim di sini siapa? Istri. Kalau mengeluarkan yang zalim siapa? Suami. Ya. Yakni dalam masa iddah
dia masih berhak tinggal di rumah suaminya yang telah menceraikannya. Dan suaminya tidak boleh juga mengusirnya dari rumah tersebut. Di lain pihak, istrinya tidak boleh keluar dari rumah karena masih terikat dengan hak suami. Apa hak suami? Rujuk. Hak suami itu apa? Rujuk. Kalau istrinya pergi, gimana dia bisa rujuk? Ya, dia tidak bisa rujuk. Illa iyatina bifahishatin mubayyinah. Kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Maksudnya adalah para istri tidak boleh keluar rumah kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji secara nyata. Dan saat itulah dia boleh pergi dari sana. Yang dimaksud dengan perbuatan keji secara nyata di sini adalah mencakup perbuatan zina. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud. Secara nyata. Faham nyata? Gimana bisa nyatanya? Ada 4 saksi yang melihat. Masuk timba dalam sumur. Atau si wanitanya ngaku, saya sudah berzina. Tapi dia pun diperiksa di psikis. Ya, periksa dulu. Jangan-jangan kejiwaannya lagi error nih. Dia mimpi berzina, kemudian dia nganggap diri apa? Zina. Seperti Ma'is yang Rasulullah SAW suruh, coba deh, ente kayaknya bukan berzina deh, kata Nabi. Ya Rasulullah, aku yakin aku berzina. Ini buktinya aku hamil. Kata Ma'is. Kata wanita yang datang kepada Rasulullah SAW itu. Ya, dan Rasulullah berharap dia bertobat waktu itu. Ternyata dia minta dirajam juga. Dirajam. Makanya wanita yang berzina, ya berzina itu tidak serta merta dirajam. Nunggu kapan waktu dia dirajam. Kalau setelah itu dia malah melarikan diri ke luar negeri, jangan dikejar, biarkan aja. Suruh dia bertaubat. Itu ada pembahasan khusus nantinya insya Allah. Kita bahas dulu tentang ini. Jadi kapan wanita itu diusir dari rumah suaminya? Ketika dia melakukan perbuatan zina sebagaimana pendapat Ibnu Mas'ud. Dan ini juga pendapat Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyab, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, Al-Basri, Ibnu Sirin, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Qilabah Al-Jarmi, Abu Saleh, Ad-Dhahhak, Zaid bin Aslam, Atta Al-Khurasani, Suddi Sa'id bin Abi Hilal, serta selain mereka. Hal itu juga mencakup tindakan nusuz, penentangan istri terhadap suami yang mereka lakukan atau mereka menyakiti keluarga suaminya, baik bentuknya berupa ucapan maupun perbuatan. Ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Ikrimah dan yang lainnya. Berarti kapan si suami boleh mengeluarkan istrinya dari rumah setelah ditalak raj'i? Pertama, kalau ketahuan zina. Jelas. Ya. Yang kedua, dia melakukan nusuz. Apa nusuz? Durhaka menentang suami. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang suami, dia tunjukkan tangannya habis memar. Bagian sini juga memar. Jadi istrinya ini, tak tahu istrinya ini entah dia punya apa gitu. Dia hijrah dari selebgram. Makanya bapak-bapak jangan terlalu tertipu dengan kecantikan berjilbabnya para selebgram itu. Ini baru hijrah dari selebgram. Dia tadi selebgram. Kemudian dia jadi ibu rumah tangga, kayaknya stres dia. Karena biasa selama ini apa? Foto-foto, syuting-syuting, biasa ini. Kemudian tiba-tiba jadi ibu rumah tangga punya anak 2, stres dia. Jadi saking durhaka bukan hanya dia berdebat sama suaminya. Suaminya tadinya punya usaha, dihentikan oleh dia usaha suaminya. Tek, dihentikan. Kamu di rumah aja. Dia bilang gitu sama suaminya. Ya, kamu di rumah aja, jagain anak-anak, kasih susu anak-anak, saya pergi kerja. Kerja. Dan suaminya tadi banyak duit. Karena dia bisa pergi ke Turki, bisa kemana-mana dengan bisnisnya. Sekarang jangankan ke Turki. Untuk melewati Tangerang Selatannya tidak mampu dia.
Lalu setelah itu terjadilah pertengkaran besar. Si istri sudah banyak duit karena dia kerja, suaminya diusir. Ini kebalik nih. Suaminya disuruh jagain anak, setelah dia banyak duit, suaminya diusir. Dan suami bukan hanya diusir. KDRT dari pihak istri, ini kelihatan. Digigit, dipukul, memar-memar tubuhnya itu. Dan dia tampakkan suami. Ini lihat Ustaz. Iya. Terus apa saran? Cerai saya bilang begitu. Masih banyak istri. Ente akan stres dengan istri ini, dia bilang. Betul, stres. Nggak bisa cari makan, stres. Suami juga ikut stres. Ada istri kayak gitu? Ada. Syukur alhamdulillah istri kita tidak seperti itu. Meskipun dia suka ngomel-ngomel. Jangan kasih tahu ibu-ibu. Jadi ada wanita-wanita yang nusyuz. Jadi dia betul-betul durhaka. Nah suami boleh, kalau itu rumah dia boleh dia keluarkan istri seperti itu. Kalau cerai. Terus di sini ada lagi sebab boleh keluarkan kalau si istri dia menyakiti keluarga suami seperti menyakiti orang tuanya atau yang lainnya. Tentu di sini harus diteliti juga oleh kita karena ada sebagian istri juga yang difitnah oleh mertuanya atau orang tua laki-lakinya. Itu juga harus diteliti. Jangan semuanya dibawa kepada kasusnya Umar bin Khattab. Umar menyuruh saya menceraikan istri saya ya Rasul, kata Abdullah. Ceraikan. Karena yang menyuruh siapa? Umar. Ya, terkadang ada ibu-ibu yang tidak suka sama menantunya. Dan tidak suka, tidak jelas juga tidak sukanya karena apa. Ini suami harus bersikap bijak. Kalau ini. Bersikap apa? Bijak. Ya, tidak boleh serta-merta. Apalagi kita tahu istri kita baik. Tiba-tiba ada kabar dia dia menyakiti orang tua kita. Kita di sini jangan langsung emosi. Jangan langsung apa? Emosi. Dan akan terjadi kerusakan nanti. Kasihan si wanitanya. Kemudian watilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Artinya hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melewati batasan Allah, ya ini melanggar, enggan menerapkannya, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Arti kalau dia usir istrinya tanpa alasan yang benar tadi, dia tidak mau istrinya ada di situ, maka dia telah melanggar batasan Allah. Apa hikmah tidak boleh diusir itu? Hikmahnya adalah di akhir ayat. Di akhirnya Allah katakan boleh jadi Allah mengadakan sesuatu yang baru. Artinya di sini disebutkan sesungguhnya alasan kami yaitu alasan Allah memerintahkan istri yang telah dicari agar tetap tinggal di rumah suami yang menceraikannya selama iddah karena barangkali saja ada menyesali perceraian itu dan ini banyak. Dan Allah menumbuhkan semangat di dalam hatinya untuk kembali merujuknya. Sehingga dengan demikian niscaya menjadi lebih mudah dan gampang menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Setelah cerai masih di rumah itu ternyata si suami masih ingat. Oh kalau saya masuk dapur biasa istri bikinin kopi. Kalau saya masuk kamar biasanya istri pakai handuk. Misalnya gitu. Misalnya. Oh kalau itu diingat-ingat lagi. Udahlah rujuk aja. Kan yuhditsu syai'an ba'da dzalika amra. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Ada hal-hal yang menumbuhkan kembali apa? Rasa cinta yang teringat dulu. Ya. Kalau saya lagi tidur biasanya diselimuti istri. Ya. Dan ini akan menumbuhkan apa? Rasa kembali. Tapi kalau udah jauh nomor HP-nya diblokir gitu kan. Terus tiba-tiba dia nongol di Facebook. Gimana cara rujuknya? Nggak bisa rujuk. Dan ini sudah banyak terjadi terhadap orang-orang yang tidak paham hukum. Tidak paham hukum. Entah laki-laki tidak paham hukum. Atau si istri juga tidak paham hukum. Maka dikatakan Allah. Siapa yang melanggar hukum ini. Dia telah menganiaya dirinya sendiri. Nyata nggak itu? Nyata. Banyak kejadian. Tapi sampai di sini ada pertanyaan nggak? Betul.
Betul. Ini belum selesai, ini nanya. Betul. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Tes. Oke. Dua, Pak Ustadz. Pertama, apa hikmah bahwa kita boleh nikah dengan gadis yang belum haid dengan yang sudah menopause? Ya, hikmahnya apa? Kedua, hikmahnya ya. Ana tidak tahu. Yang Ana tahu hanyalah boleh. Wallahu alam, nanti kita lihat. Boleh. Tapi untuk zaman sekarang, apakah menikahi wanita yang belum haid itu tidak menjatuhkan muru'ah seorang ustadz atau seorang laki-laki atau tidak? Kalau itu menjatuhkan muru'ah atau muru'ah, kehormatan diri. Ia menjatuhkan kehormatan diri. Wah, ini nih kiai nih, dasar gatal. Anak belum haid aja dinikahin sama dia. Terus setelah itu ditiduri lagi. Padahal halal kan. Halal gak itu? Halal karena udah nikah kan tadi. Kedua, apakah psikis perempuan zaman sekarang dengan zaman dulu sama? Itu juga harus dipertimbangkan. Ya takutnya ketika dia nikah semuda itu, masa yang begitu muda itu, takut dia malah stres dalam pernikahannya. Ya kan? Itu juga harus dipertimbangkan. Oke. Yang kedua, bukankah kalau rujuk itu antara suami dengan istri, kemudian rujuk, itu kan sudah selesai urusan? Iya. Jadi, itu sama dengan nikah ulang yang tadi disebutkan? Enggak. Nikah ulang itu kalau sudah lewat masa iddah. Expire. Kalau masih iddah dan baru rujuk 1 atau rujuk 2, maka boleh, tidak masalah. Dan rujuknya itu boleh bercanda, ya. Misalnya saya rujuk ya, serius nih, bercanda, misalnya gitu kan. Nah itu sah itu, sah. Terima kasih. Demikian juga talak, ya bercanda pun tetap jatuh. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Tar, itu. Tidak perlu orang tua, tidak perlu. Kalau nikah lagi baru dia perlu orang tuanya. Antara mereka berdua, ya betul. Ya, fadhal. mengenai ada kan nikah siri. Nikah siri terus. Nikah siri ini gimana itunya untuk proses rujuk atau ininya? Nah ini mudorotnya nikah siri. Main kucing-kucingan. Biasanya ini yang mau poligami tapi tidak gentleman. Banyak kezaliman di situ. Kezaliman banyak sekali. Pertama, istri kedua tidak mendapatkan nafkah yang adil. Kedua, ketika dicerai oleh suami, ketika istri tidak dapat nafkah yang adil, istri kedua ini, dia mau hulu kemana? Kecuali dia minta cerai sama suaminya. Suami tidak mau, dia kasih gantung. Digantung istrinya. Gak bisa, dia tidak kasih nafkah, zalim juga. Dari sisi mana dia zalim? Dia tidak memberikan nafkah yang adil antara istri-istri. Kemudian yang kedua, proses nikah siri itu yang bagaimana bentuknya? Ada yang sah tapi dia banyak pelanggaran, setelah itu ada yang tidak sah. Mana yang sah? Jika dinikahkan oleh walinya, ada 2 saksi, tapi tidak banyak orang yang tahu. Namanya nikah kucing-kucingan. Ya, sah saja nikahnya. Tapi apakah nanti selama tidak ditahu oleh istri pertamanya, dia bisa berbuat adil kepada yang kedua? Gak bisa. Atau nikah siri dengan istilah yang kedua, membeli wali. Dan ini terjadi. Ya. Kalau wanitanya janda, masih ada pendapat yang membolehkan dia nikah tanpa wali, tapi pendapatnya lemah, jauh dari kebenaran. Itu pendapat Abu Hanifah. Seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana dia boleh berdagang baju tanpa harus didampingi oleh bapaknya. Paham?
Contohnya begitu. Tapi ini pendapat lemah. Lemah, jauh dari kebenaran pendapat ini. Nah, orang-orang yang membeli wali ini, nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Ya. Udah nikahnya tidak sah, zina ada, apalagi keadilan tidak ada sama sekali. Karena nikah. Zina seumur-umur. Oke, kita kembali yang nikahnya sah tadi. Siri. Ya, rahasia dari istri pertama maksudnya. Kalau dia orang baik dan dia menunaikan hak-hak istrinya sama, istri pertama kedua sama, maka beberapa dosa dia telah hindari. Tapi dia tidak bisa hindari hal-hal yang berkaitan dengan anaknya jika dia dapat anak dari istri keduanya. Apa itu? Anaknya tidak dapat akte kelahiran. Mau masuk sekolah gimana? Gak bisa. Kecuali dia bertanggung jawab penuh homeschooling, dia yang ngajarin. Anaknya mau diikut paketkan. Ikut paket pun pakai akte kan? Akte. Nah, gimana tuh? Maka lebih baik diketahui dari awal dan terjadi peperangan besar, lalu terjadi gencatan senjata. Ya. Pahit memang. Jar. Dan itu yang lebih baik daripada lama-lama tapi bohong terus. Ya enggak? Kalau antum mau melakukannya. Tapi kalau enggak mau jangan. Jangan coba-coba. Baik, ada lagi. Jadi tidak boleh nikah siri itu. Kecuali nikah yang sah tadi dan dia tahu konsekuensinya dan betul-betul mampu untuk menegakkannya. Karena ada seorang ustadz kita udah meninggal, beliau saya tidak sebut namanya, Allah yarham. Dia sangat cinta sekali sama istrinya. Sang istri pertama ya. Sayang banget sama istri pertama. Istrinya juga demikian, betapa dia menghormati suaminya. Dan ustadz ini betul-betul mendapatkan wanita yang luar biasa, istri pertama. Tapi istrinya ini beberapa hari, beberapa pekan dia lihat ada perubahan sikap dari suaminya. Istrinya curiga. Jangan-jangan dia menikah lagi nih Abi ini. Tapi dia tidak ngomong gitu sama suaminya. Dia juga tidak periksa HP-nya. Enggak. Tidak periksa. Terus dia kirim intelijen. Si istri ini kirim intelijen. Ya, mau diserukan ceritanya. Dikirimlah oleh istrinya intelijen, yaitu pembantunya atau keluarga pembantunya supaya tidak dipahami oleh istrinya. Ikutin terus. Namanya ibu kota Jabodetabek, macet gampang diikuti oleh motor. Diikutin. Tapi si suami enggak curiga ada yang ngikutin. Masuklah bapak ini, ustadz ini, ke rumah di satu komplek. Rumah itu 2 lantai. Rumah orang kaya, masuk dia di situ. Nah, si intelijen nanya ke RT. Pak RT, itu rumah siapa itu? Dan siapa yang masuk ke dalam? Oh, itu rumah ibu fulana, yang masuk itu suaminya. Mereka baru nikah berapa pekan yang lalu. Ya, ditahu oleh RT. Ditahu juga dinikah sah mereka, tapi tidak ditahu oleh istri pertama. Anak-anaknya juga tidak tahu. Pulanglah intelijen ini dengan berita yang heboh itu. Bu, Umi, dengan segala minta maaf saya mau ngabarkan sesuatu yang tidak enak. Apa itu? Ternyata Ustadz sudah nikah lagi dengan janda yang ada di kompleks sebelah sana. Dan dia nikah dengan orang itu. Kata RT-nya udah berapa pekan mereka menikah. Apa kata istrinya? Kalau begitu ente rahasiakan. Rahasiakan pernikahan suami saya sebagaimana dia rahasiakan pernikahannya dari saya. Kata istri pertama. Dan ketika suami saya pulang, jangan ada yang aneh-aneh sikapnya. Kayak biasa aja. Dan jangan kasih tahu anak-anak saya. Dan ini cerita di Indonesia, bukan di Arab. Ya, bukan di India, bukan di Korea Selatan, apalagi Korea Utara. Bukan. Ini cerita di Indonesia, ustadz kita. Dan sudah meninggal beliau. Allah yarhamuha. Allah yarhamhu.
Begitu si istri yang ngomong gitu, dia tetap layan suami kayak biasa, bercanda, makan sama-sama. Tibalah waktunya suami ini qadarullah sakit dan hendak meninggal dunia. Meninggal lah suaminya itu, dan mereka bukan orang, mereka orang berada lah keluarga ini. Terus istrinya bagi-bagi warisan setelah itu kepada anak-anaknya. Ini bagi warisan, 1/8 buat saya. 1/8 dibagi 2. Anak-anaknya heran, ini bagi 2 untuk siapa satu Umi? Untuk suami abimu yang di sebelah sana. Kata istrinya ini. Maka si anak-anak dengan ibunya ini berangkat ke sana karena mereka tahu ini istri abi mereka. Karena dalam hadis sebutkan, abarrul birra anta silawudda abika. Berbaktinya anak kepada ayahnya yang telah meninggal dunia, dia menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh ayahnya. Maka si anak-anak juga soleh dan berhasil dia dididik. Si istrinya soleha, anak-anaknya baik. Diantarkanlah rame-rame itu warisan ke rumah istri keduanya. Lalu istri kedua menyambut dengan baik dengan mengatakan, warisan ini saya tidak terima karena saya sudah minta cerai dari abi, dari bapak kalian sebelum dia meninggal dunia agar dia tidak terbebani dengan warisan buat saya. Karena dia orang kaya. Si istri kedua nikah kaya. Nah itu. Kalau seperti itu kejadiannya mungkin ringan lah urusannya kan. Ya ringan lah urusannya. Tapi masalahnya kalau istri zaman sekarang begitu dia tahu jadi bombardil, bom waktu. Rumah seperti api dalam sekam. Masuk dapur. Keluar dapur. Tidak ada. Maka suami berencana untuk mengganti piring dengan piring apa? Piring stainless semuanya supaya tidak pecah. Dan ini terjadi di Indonesia. Dan ini saya dapatkan riwayatnya dari cerita Al-Ustadz Abu Haidar hafizahullah ta'ala. Jelas? Oke, maka jangan nikah siri yang berantakan itu jangan. Assalamualaikum Ustadz, mau Atau tanya. mau nikah siri? Enggak. Ustadz mau tanya. Ada seorang keluarga kurang lebih istilahnya dia bercerai 2 tahun. Pisah sama istrinya. Tiba-tiba dia istilahnya rujuk tanpa nikah itu hukumnya gimana? Pak Ustadz? Setelah 2 tahun? Udah 2 tahun. Nggak boleh, harus nikah lagi. Itu zina itu. Itu jelas selamanya ya. Iya, zina. Itu bukan expire lagi, itu busuk. Gak boleh, 2 tahun dia cerai kemudian rujuk, apa ceritanya? Cuman gimana? Sama saya disuruh nikah lagi dia iya tapi tetap aja dia sekarang masih kumpul. Gimana jadinya? Harus nikah lagi. Nikah lagi harus. Oh, itu. Kalau mereka mau melanjutkan hubungannya. Adapun mungkin selama ini karena kebodohannya, mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi fikum. wabarakatuh. Ada lagi? Ustaz, Ustaz. Iya. Ustaz, Iya. apakah betul Ustaz ada sebuah hadis yang maknanya kurang lebih bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang halal tetapi Dibenci Allah. dibenci Allah. Ana kan- sebenarnya wallahu alam, ana belum pernah meneliti hadis itu, tapi dengar sering. Ya, maka anda tidak jawab. Anda tidak jawab yang ini. Yang mengenai hadisnya ya. Suatu yang halal tapi dibenci Allah, ana nggak berani jawab. Hadisnya riwayat siapa? Ana sering dengar, tapi tidak serius untuk membahas hadis itu. Yang anda seriuskan adalah membahas hukum-hukumnya. Nanti anda coba cek hadisnya. Yang lain ada pertanyaan? Ini Ustaz, betulkah ada sebuah kisah Ustaz bahwa tadi kan Ustaz jelaskan diterangkan bahwa perceraian itu tidak mudah, artinya kalau hulu dari seorang wanita itu tidak mudah, harus syaratnya Iya. sangat berat. Wanita itu tidak boleh semudah itu. Iya. Tetapi bukankah ada sebuah kisah sahabiah yang Ustaz yang menghulu kepada suaminya dikarenakan dia Lemah syahwatnya. bukan malu ketika melihat misalnya dia berbarengan dengan suami itu, dia malu karena lebih Pendek. atau Iya. mukanya Itu termasuk alasan syar'i. Termasuk alasan syar'i.
Itu termasuk boleh seorang istri meminta khulu dari suaminya dalam kondisi itu. Termasuk lemah syahwat suaminya. Tapi itu dari awal. Ya, kalau udah lama cinta dengan suaminya, udah makan asam garam, tiba-tiba suaminya ada sakit, ditinggalkan begitu saja, masalah jadinya. Walaupun bolehnya boleh, tidak tetap boleh. Tapi di situ ada terjadi kezaliman. Jadi apa? Kezaliman. Termasuk yang boleh itu karena lemah syahwat. Seperti Thabit bin Qais. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak ragukan tentang kesolehan Thabit bin Qais. Dan kekuatan hafalan Quran. Ini penghafal Quran terbaik di zaman Nabi SAW. Penghafal terbaik Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Thabit bin Qais. Tapi dia mayun. Tahu mayun? Lemah syahwatnya. Boleh gak aku minta cerai? Boleh. Tapi kau kembalikan maharnya. Berapa maharnya? 2 kebun kurma ya Rasul. Kembalikan. 2 kebun kurma. Dia kembalikan 2 kebun. Maka masyhur kelemahan Thabit bin Qais dari sisi syahwatnya itu. Maka ketika perang melawan Musailamah al-Kadzab, dia kan diangkat sebagai panglima waktu itu. Sebelum diangkatnya Bara' bin Malik. Kata teman-temannya, siapa panglima kita? Thabit bin Qais. Hah? Dia kan orang lemah. Itu kata teman-temannya. Walaupun dia wafat waktu itu. Dia jadi panglima kemudian dia wafat. Boleh seorang istri seperti itu. Tidak masalah. Apalagi istrinya masih muda dan dia butuh untuk melampiaskan biologisnya. Maka termasuk suami yang poligami tadi, ini termasuk kezaliman juga ketika jatah istrinya yang seharusnya dikasih jatah malamnya, saat itu dia datang berleha karena saya capek istriku, saya tidak bisa lagi melayani kamu. Siapa suruh nikah lagi? Layani saya, kata istri. Harus dilayani. Kalau enggak, dia akan digugat oleh istrinya. Gitu. Jelas? Ya, maka yang bapak-bapak yang sudah terukur umurnya, ya, jangan jangan punya semangat kuda kemudian tenaganya kecoa nanti. Ini ada pertanyaan nih dari ibu-ibu. Ustadz, talak 3 itu bolehkah langsung jatuh talak tanpa ada talak 1, 2? Tidak boleh. Kalau ada seorang suami mengatakan, aku ceraikan kamu dengan talak 3, maka tetap terhitung 1. Tetap 1. Gimana cara dia? 1, 2, 3. Misalnya begitu. Itu enggak. Ya. Kapan dia terhitung talak 3? Dia hitung. Saya talak kamu. 2 jam kemudian dia rujuk. Saya rujuk ya. Dia talak lagi. Saya talak kamu. Nah, itu bisa jatuh talak. Karena udah dihalangi oleh rujuknya tadi. Maka hati-hati dengan talak, tidak boleh terlalu banyak diucapkan. Kalau istri kita minta cerai misalnya, jangan langsung diceraikan. Boleh jadi dia minta cerai itu, dia lagi mengetes kita ini Arjuna apa orang-orang Mayun gitu. Apa dia cinta saya apa enggak nih. Jangan mudah. Itu adalah harga diri kita itu cerai itu. Talak itu apa? Harga diri. Apalagi kita lihat istri kita baik, dia melayani kita, dia masakin untuk kita, anaknya udah 5, udah 7. Kemudian dia tiba-tiba ngambek begitu, pokoknya kamu harus ceraikan saya. Nanya, umurmu berapa sekarang? 62. Masa dicari 62? Gimana? Mau kemana kamu? 62. Yang gadis aja banyak yang terlantar, apalagi kamu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Datang dari ibu-ibu di belakang. Bagaimana seorang istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa ada kabar berita? Bagaimana status pernikahannya? Masih sah kan menikah atau batasan sehingga istri bisa menikah lagi? Kalau dia tergantung kesepakatan hakim setempat. Kalau mereka menyepakati 2 tahun tidak ada kabar, maka boleh hakim melakukan fasakh. Fasakh. Atau si istri boleh dia menghulu.
Ya. Sebagaimana pernah kejadian di Lombok, ada seorang istri, suaminya itu TKI. Kalau TKI kan tidak boleh pulang setahun 2 tahun. Akhirnya istrinya gugat cerai ke pengadilan. Gugat cerai, dan ini bahasanya lumayan membuat hakim juga tertawa. Kata suami, saya tidak pernah menzalimi dia dari sisi keuangan, kata dia. Apa kata istrinya? Iya, kau selalu kirimkan cek, tapi engkau tidak memberikan cok, kata dia begitu ya. Maka hakim mengatakan cerai, gitu kan. Ya karena itu hak dia kan. Ini bahasa si wanita, ini anak sampaikan bahasa dia. Betul juga, karena itu hak dia. Makanya seorang suami tidak boleh tinggalin istrinya selama 3 bulan. Lebih dari 4 bulan tidak boleh. Tidak boleh, harus beri kabar. Kecuali si istri seperti ibunya siapa ya? Gurunya Imam Malik. Ya. Gurunya Imam Malik itu dia punya ibu, ditinggal oleh suaminya lama. Suaminya tinggalkan harta banyak, ternyata harta itu habis untuk memakai sekolah anaknya sehingga anak jadi ulama. Saya lupa, itu jadi guru Imam Malik tuh. Saya lupa kisah itu. Al-Imam Waqi kalau salah. Al-Imam Waqi. Kalau dia memilih untuk sabar bertahun-tahun itu, maka boleh juga bagi seorang istri. Saya tidak akan merubah pikiran saya akan menantikan kepulangan suami saya misalnya begitu, maka tetap sah pernikahan mereka. Oke, jelas ya? Terakhir Ustaz, Ya, terakhir. untuk yang khulu tadi, wanita khulu, itu maharnya harus dikembalikan. Kembalikan. Itu- Kalau yang laki-lakinya meminta kembali, Kalau tidak, tidak perlu. oh, Ya, kalau dia misalnya maharnya pernah dia kasih seharga rumah dan suaminya memahami ini istri orang miskin, kalau ditarik kembalikan rumahnya dia tinggal di mana nanti dengan suami barunya, biarkan aja. Kalau mau dibiarkan biarkan aja. artinya atas permintaan suami Iya, mantannya ya. dituntut oleh suami. Kalau suami menuntut balik aja. Kalau tidak diberikan aja. Ya. Karena ada suami misalnya kalau cerai dengan istri malah dia girang. Yes kata dia, ambil rumah tuh kata dia. Ada seperti itu, ada sebagian orang. Sebagaimana tahun 2018 anak pernah di Natuna, ada beberapa bapak-bapak yang suka curhat begitu. Kenapa anda tidak pulang? Pulang ke rumah tidak enak Ustaz. Jadi dia betul-betul tidak nyaman di rumahnya. Tidak nyaman dengan istri. Kalau diusir istrinya dia girang banget. Dia keluar rumah itu senang banget. Karena tidak ada di rumah. Ini perhatian buat ibu-ibu. Ada suami yang terlambat pulang padahal sudah waktu pulang. Ada masalah dengan ibu-ibu di rumah. Ya, diperbaiki dengan kalau mau masih berhubungan baik dengan suami. Kalau ada suami ya tidak ada kegiatan di luar pulang ke rumahnya, berarti dia merasa nyaman di rumahnya. Ya, merasa nyaman di rumah. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.